Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih dengan materi ayat-ayat Al-Quran tentang indahnya persaudaraan dan perdamaian dengan submateri tafsir ayat Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari submateri ini, pertama, menganalisis tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 kata demi kata atau mufradat, aspek pengetahuan. 2. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, aspek keterampilan. 3. Membiasakan diri menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. 4. Menunjukkan perilaku persaudaraan dan perdamaian dalam keberagaman, aspek sikap. Tahukah kalian apakah makna tafsir itu? Salah satu arti tafsir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Untuk itu, pada kesempatan ini kita fokus pada arti mufradat atau arti kosakata. Kita awali dari arti mufradat atau arti kosakata dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Adapun arti mufradat atau arti kosakata dari ayat ini adalah innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang mukmin itu, ikhwatun, bersaudara, fa'aslihu, maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan, baina, antara kedua, akhawaikum, saudaramu itu, wattaqullaha, dan takutlah terhadap Allah, la'allakum, supaya kamu turhamun, mendapat rahmat atau kasih sayang. Dengan demikian, arti ayat dan asbabun nuzul Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 adalah sebagai berikut. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke ledainya pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay. Berkatalah Abdullah bin Ubay, "Enyahlah engkau dariku. Demi Allah, aku telah terganggu dengan bau keledaimu," kata Ubay kepada Rasulullah. Mendengar perkataan Ubay, salah seorang Ansar yang mendengar hal itu berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Mendengar kata-kata dari seorang Ansar tersebut, marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian antara kelompok Ansar pembela Rasulullah SAW dan kelompok pembela Abdullah bin Ubay dengan saling melempar pelepah kurma, sandal, dan lain sebagainya.
sehingga turunlah ayat ini. Selanjutnya kita masuk arti mufrodat atau arti kosakata Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun arti mufrodat atau kosakata yang terdapat pada ayat ini adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Idtanibu katsiran, jauhilah kebanyakan, minaz-zonni, dari purbasangka atau kecurigaan. Inna ba'do, karena sebagian, az-zonni ismun, purbasangka itu dosa. Tajassas, kamu mencari-cari keburukan. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjingkan. Ba'dukum ba'dan, satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum, adakah seorang di antara kamu yang suka ayyakula lahma, memakan daging, akhihi maitan, saudaranya yang sudah mati. Fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha, dan bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berdasarkan arti mufradat tersebut, maka arti keseluruhan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 beserta asbabun nuzulnya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang punya kebiasaan buruk, yaitu apabila selesai makan tidur terus dan mendengkur. Pada saat itu ada yang menggunjing perbuatan Salman, sehingga turunlah ayat ini. Sekarang, untuk menambah pemahamanmu terhadap materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. 1. Buatlah rangkuman dari materi dalam video ini. 2. Foto hasilnya lalu kirim melalui WA grup kita. 3. Demonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 melalui voice note lalu kirim via WA. Silakan bekerja, semoga menjadi berkah. Sampai jumpa pekan depan pada submateri isi kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat
ayat 10 dan 12. Jangan lupa, jika video pembelajaran ini bermanfaat, dengan senang hati ditunggu like and subscribe-nya. Terima kasih yang tulus untuk semua yang telah sudi berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.